Malam hari, di lorong sepi Rumah Sakit Immanuel Bandung, roda keranda mayat berdecit, bergerak sendiri tanpa ada yang mendorong, menuju tangga samping ruang mayat. Banyak perawat baru mengaku mendengar tangisan bayi dan sosok wanita dari ruang bersalin yang sudah lama ditutup. Namun, siapa sebenarnya wanita bergaun putih yang selalu menampakkan diri di tangga itu? Dan bayi siapa yang terus menangis mencari ibunya? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat selalu. Selamat menonton. Rumah Sakit Immanuel berdiri kokoh di Bandung. Bangunan tua peninggalan Belanda dengan cat putih itu sudah mulai kusam dimakan usia. Dari luar, tampak tenang, anggun, bahkan berwibawa. Namun, bagi mereka yang pernah berjaga di dalamnya, rumah sakit itu bagaikan labirin bisu yang menyimpan rahasia kelam. Setiap lorong, setiap pintu, seakan menyimpan mata tak kasat mata yang mengawasi. Malam itu, Dina, seorang perawat baru, mendapat giliran jaga malam pertamanya. Sejak sore, ia sudah merasa gugup. Rekan-rekannya sering menceritakan kisah-kisah aneh yang dialami saat jaga. Tentang keranda mayat yang bergerak sendiri, tentang suara tangisan bayi dari ruang bersalin lama yang sudah ditutup bertahun-tahun, dan yang paling sering dibicarakan, tentang seorang wanita misterius yang muncul di tangga samping ruang mayat. Paling cuma cerita buat nakut-nakutin anak baru. Dina berusaha menenangkan diri sambil merapikan seragamnya. Namun jauh di dalam hatinya ada rasa was-was yang tak bisa ia abaikan. Waktu merayap lambat. Jam dinding tua di ruang perawat berdetak monoton. Saat jarum jam menunjuk pukul 2.15 dini hari, Dina memberanikan diri berjalan ke ruang persediaan obat. Lorong panjang menuju ruang itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara langkah sepatunya yang terdengar memantul pelan di dinding. Tiba-tiba, Dina merasakan sesuatu yang janggal. Udara yang semula dingin dan steril kini membawa aroma aneh. Bau pembersih lantai yang biasanya menenangkan mendadak bercampur dengan aroma lain. Bau amis, bau darah. Jantung Dina berdetak lebih cepat. Matanya menyapu lorong yang kosong. Lantai terlihat berkilau, bersih, seolah baru saja dipel. Tidak ada alasan untuk bau itu muncul. Langkahnya terhenti ketika dari kejauhan di ujung lorong yang remang, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Sebuah keranda mayat yang terparkir diam. Keranda itu berdiri membisu, seolah menunggu. Dina menatapnya tanpa berkedip. Dan saat ia hendak memalingkan wajah, roda keranda itu berdecit perlahan. Keranda bergerak tanpa ada yang menyentuh, tanpa ada yang mendorong. Ya Tuhan, Dina menutup mulutnya. Tubuhnya menegang. Dina terpaku. Jantungnya berdentum. Tidak ada yang mendorongnya. Tidak ada siapa-siapa. Keranda itu meluncur perlahan. Roda tuanya berderit menuju tangga samping ruang mayat. Dina bergidik. Lorong itu rapat, benar-benar tertutup rapat. Tak ada jendela yang terbuka. Tak mungkin ada angin. Namun keranda itu bergerak dengan mantap, hingga akhirnya berhenti tepat di depan tangga. Dina, dengan napas tercekat, melangkah mundur. Saat ingin berbalik, sebuah suara lirih terdengar dari atas tangga. "Bayiku, kau lihat bayiku?" Suara itu terdengar, begitu dekat, tipis, parau, seakan datang dari balik kabut. Dengan tubuh gemetar, Dina mendongak, matanya membelalak. Di atas tangga, berdiri seorang wanita. Rambut hitam, panjangnya terurai kusut, menutupi wajah pucat pasi. Ia mengenakan gaun pasien putih yang lusuh, penuh noda samar seperti bekas darah kering. Tubuhnya kurus, membungkuk, wajahnya tersembunyi di balik helaian rambut. Wanita itu diam, hanya mematung, menatap ke bawah, melihat Dina
dari sela rambutnya. Dina bisa merasakan tatapan tajamnya dari balik rambut kusam itu. Tiba-tiba, udara bergetar oleh suara tangisan. Tangisan bayi. Samar-samar dari arah ruang bersalin lama yang konon sudah ditutup bertahun-tahun. Tangisan itu mula-mula pelan, lalu semakin keras, semakin jelas, hingga memenuhi lorong kosong itu. Tangisan bayi itu bercampur dengan isak lirih sang wanita. Dina ingin berlari, namun tubuhnya seperti terkunci ke lantai. Lampu-lampu lorong mulai berkedip-kedip. Bayangan memanjang dan meliuk di dinding. Bau amis darah semakin menusuk, membuat perutnya mual. Wanita itu mulai bergerak, bukan berjalan, melainkan meluncur cepat menuruni tangga, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Tangannya terulur ke arah Dina, jemari panjangnya hitam kebiruan, seperti mayat membusuk. Dina menjerit, tubuhnya terhuyung. Dengan sekuat tenaga, ia memaksa kakinya bergerak. Ia berlari terbirit-birit, napas terengah, menabrak keranda yang tadi bergerak sendiri hingga hampir jatuh. Dina berlari, menembus lorong gelap yang seakan semakin panjang. Pintu ruang perawat terasa begitu jauh. Tangisan bayi masih menggema di belakang, bercampur dengan suara langkah yang menyeret. Semakin dekat, semakin dekat. Akhirnya, Dina berhasil mendorong pintu ruang perawat. Ia membantingnya keras hingga menutup rapat. Napasnya memburu, tubuhnya jatuh tersungkur di lantai. Bu Ratna, rekan perawat senior yang sedang mencatat laporan, kaget melihat Dina pucat seperti habis melihat hantu. "Kenapa?" Suara Bu Ratna terdengar panik. Dina terisak. Saya lihat dia." Wajah Bu Ratna seketika pucat. Ia menutup buku laporan, lalu menatap Dina dalam-dalam. "Jangan panik. Kamu baru saja bertemu penunggu tangga. Hampir semua orang di sini pernah melihatnya." Dina tak bisa menjawab, hanya mengangguk sambil terisak. Lalu dengan suara bergetar, dia bertanya, Siapa dia, Bu?" "Seorang ibu," jawab Bu Ratna lirih, seakan khawatir kalau sosok itu bisa mendengar. Konon dia seorang ibu dari zaman Belanda. Dulu, saat rumah sakit ini masih dipakai untuk para pejabat dan tentara kompeni, ada seorang perempuan pribumi yang dipaksa menjadi penghibur. Saat ia melahirkan di ruang bersalin, anaknya diambil paksa oleh dokter Belanda. Bayinya, katanya tidak pernah sempat hidup lama. Ada yang bilang dibuang, ada yang bilang dipakai untuk eksperimen medis. Dina menelan ludah. Matanya membelalak, bulu kuduknya meremang. Sejak itu, lanjut Bu Ratna, arwah si ibu gentayangan. Dia mencari-cari bayinya. Kadang menangis, kadang marah. Dan kalau dia menatapmu langsung di tangga itu, bisa jadi dia mengira kamu yang telah mengambil bayinya. Bu Ratna menggenggam tangan Dina erat. "Ingat satu hal, kalau kau mendengar tangisan bayi dari ruang yang seharusnya kosong, jangan pernah menjawab, apalagi mendekat. Itu artinya dia sedang mencarimu." Dina menggigil. Di luar ruang perawat, roda keranda kembali berdecit, bergerak sendiri ke arah tangga, dan berhenti tepat di depan tangga. Tangisan bayi kembali terdengar samar dari koridor. Bau amis makin pekat, lampu ruangan berkedip pelan. Tangisan bayi terdengar lebih keras, terdengar seperti berasal dari balik dinding. Suara itu menusuk langsung ke dalam kepalanya. Tiba-tiba, keranda bergerak lagi. Lorong dipenuhi, suara decit roda keranda menggores lantai. Lalu, hening mendadak. Bau amis darah lenyap begitu saja. Lampu lorong kembali stabil. Semua seakan normal kembali. Dina dan Bu Ratna saling berpegangan tangan. Dina gemetar. "Bu, apa itu tadi?" Bu Ratna menarik napas panjang. Dia tidak selalu muncul penuh. Kadang hanya memberi tanda. Kalau kau masih bisa duduk di sini sekarang, artinya dia memilih untuk pergi dulu. Dina duduk di kursi ruang perawat dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Suasana kembali sunyi, tapi hening itu justru lebih mencekam daripada tangisan bayi yang tadi menggema. Namun, saat ia menunduk, Dina menyadari ada bercak darah kecil di ujung seragamnya. Padahal ia tidak terluka.
Ia terus menatap noda darah kecil di ujung seragamnya, seakan noda itu berdenyut hidup. Bu Ratna menatap noda itu, wajahnya berubah pucat. "Cepat ganti baju, buang seragam itu. Jangan dibawa pulang," desak Bu Ratna dengan suara tegas namun bergetar. "Kalau tidak, dia akan mengira kau membawa sesuatu darinya. Dia akan mengikutimu." Dengan tangan gemetar, Dina segera melepas seragamnya dan menggantinya dengan seragam cadangan. Seragam bernoda darah itu dibungkus rapat dengan kantong plastik. Tapi saat Dina hendak menaruhnya di pojok ruangan, terdengar bunyi cetok. Cetok, seolah ada cairan menetes dari dalam bungkusan itu. Dina menjerit kecil dan melepaskan kantong plastik itu. Saat jatuh ke lantai, kantong itu berguling perlahan, meninggalkan jejak merah basah. Padahal sebelumnya seragam itu hanya bernoda kecil. Bu Ratna buru-buru mengambil kantong itu dan memasukkannya ke dalam laci logam yang terkunci. Wajahnya pucat pasi. "Kita harus bakar ini besok pagi. Jangan pernah biarkan benda itu ada di dekatmu." Dina menelan ludah. Tubuhnya masih gemetar, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa menolak rasa penasaran. Ia akhirnya berani bertanya dengan suara lirih, "Bu, kalau dia benar-benar seorang ibu, lalu di mana bayinya?" Pertanyaan itu membuat Bu Ratna terdiam lama. Mata tuanya berkilat cemas, seakan Dina baru saja menyebut hal yang seharusnya tidak boleh diucapkan. "Aku tak tahu," jawabnya akhirnya. Pelan sekali. "Tapi ada rumor, konon bayi itu masih berada di sini, entah dalam bentuk apa." Sebelum Dina sempat bertanya lagi, terdengar bunyi gedebuk keras dari arah tangga. Suara benda berat jatuh, disusul suara ratapan panjang seorang wanita. Ratapan itu terdengar jelas, seperti berasal dari balik dinding ruang perawat. Dina dan Bu Ratna saling pandang. Bu Ratna menggenggam bahu Dina erat. "Ingat, jangan keluar. Apapun yang kau dengar, jangan keluar." Namun, semakin lama, suara itu semakin mendekat. Tangisan bayi bercampur dengan isak lirih. "Bayiku, di mana bayiku?" Lampu ruangan kembali berkedip. Laci logam tempat seragam. Dina disimpan bergetar sendiri, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Kantong plastik di dalam laci bergesek-gesek, suaranya nyaring menusuk telinga. Dan, krak, laci itu terbuka dengan sendirinya. Kantong plastik terlempar keluar, robek, dan seragam bernoda darah tadi kini basah kuyup, seolah baru saja direndam. Dari kain itu, menetes darah segar, mengalir membentuk genangan kecil di lantai. Dina menjerit histeris. Saat itu juga, pintu ruang perawat bergetar hebat. Dag, dag, dag. Seperti ada sesuatu dari luar yang mencoba menerobos masuk. Dina menutup telinga, menangis. Sementara dari celah pintu yang bergetar itu, sehelai rambut panjang hitam perlahan menyusup masuk, merayap di lantai seperti ular. Rambut itu basah, meneteskan cairan merah. "Ya Tuhan," desis Bu Ratna, wajahnya pucat pasi. "Dia sudah tahu kau ada di sini, Din." Tangisan bayi kembali terdengar. Kali ini bukan dari luar pintu, melainkan dari dalam ruangan. Bu Ratna mengatupkan tangan, berdoa cepat dengan suara terbata. Tangisan bayi yang sempat menggema mendadak berhenti. Dina memegangi perutnya sambil terisak, tubuhnya gemetar hebat. Rambut hitam panjang yang menyusup dari celah pintu itu mendadak terhenti, lalu perlahan-lahan mundur, seperti ditarik kembali oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara pintu bergetar lenyap. Bau amis yang menusuk hidung juga menghilang seketika. Semua kembali hening, hanya suara napas Dina dan Bu Ratna yang memburu. "Dia sudah pergi?" Dina berbisik dengan suara parau, hampir tak terdengar. Bu Ratna tidak langsung menjawab. Wajahnya masih pucat, matanya menatap pintu, seolah takut sosok itu muncul kembali. Setelah beberapa lama, ia mengangguk pelan. "Untuk malam ini, ya, kau masih diberi kesempatan." Dina tak mampu berkata-kata. Air matanya mengalir deras. Tubuhnya masih bergetar, rasa dingin mencekam sampai ke tulang. Di kepalanya
Suara lirih sang wanita masih terngiang. "Bayiku, aku akan menemukannya." Malam itu, mereka tidak tidur. Dina hanya bisa duduk meringkuk di pojok ruangan, sementara Bu Ratna berdoa lirih tanpa henti sampai fajar menyingsing. Setelah malam pertamanya yang mengerikan, Dina mencoba bertahan. Ia pikir mungkin semua itu tidak akan terjadi lagi. Namun, hari-hari berikutnya justru membawa teror baru yang semakin membuatnya tak sanggup. Besok malamnya, saat sedang mencatat laporan di meja jaga, ia mendengar suara roda keranda lagi berdecit di lorong. Padahal semua keranda sudah terkunci di ruang mayat. Rekannya tidak mendengar apa-apa. Hari Nerikutenta ketika sedang menyiapkan obat, lampu ruangan mendadak padam. Gelap total. Dari kegelapan itu muncul suara lirih dekat telinganya. "Bayiku, kau lihat bayiku?" Dina menjerit histeris hingga rekan-rekannya harus menenangkannya. Dina sudah tidak sanggup lagi. Semalaman ia mendengar ketukan di pintu ruang perawat. Tok, 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 disertai suara lirih memanggil namanya. Ketika pagi tiba, tubuhnya lemas, wajahnya pucat, matanya cekung seperti tidak tidur berhari-hari. Dina berjalan keluar dari ruang perawat dengan tubuh lemas, langkah gontai. Ia merasa setiap lorong rumah sakit itu masih dipenuhi tatapan tak kasat mata. Keranda mayat yang semalam bergerak sendiri sudah tak terlihat. Ia menatap tangga samping ruang mayat dari kejauhan. Kosong, sunyi. Namun di telinganya, ia seakan masih bisa mendengar gema tangisan bayi samar-samar. "Bu Ratna," suara Dina lirih. "Saya tidak sanggup lagi. Saya akan berhenti." Bu Ratna hanya menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Pergilah, tidak semua orang bisa bertahan di sini." Seminggu kemudian, Dina resmi keluar dari rumah sakit Immanuel. Ia kembali ke rumah keluarganya, berusaha melupakan kejadian malam itu. Namun, trauma itu melekat. Setiap kali mendengar suara bayi, tubuhnya langsung merinding. Setiap kali mencium bau amis, ia merasa ingin muntah. Dan setiap kali ia melihat tangga kosong dimanapun, jantungnya berdegup kencang. Teringat sosok wanita bergaun putih lusuh yang menatapnya dari balik rambut hitam kusut. Sisa hidupnya dihantui oleh ingatan dari malam pertamanya di Rumah Sakit Immanuel Bandung. Malam di mana ia sadar bahwa tidak semua penghuni rumah sakit adalah manusia.